Halo guys, selamat datang di channel gua Monomon Saham. Di video kali ini kita akan bahas simulasi ya guys ya. Simulasi kita menabung di Bank BRI dalam bentuk deposito dengan kita menabung saham Bank BRI ya. Jadi kita akan membandingkan perkembangan modal ya 100 juta di saham BBRI dengan di deposito BBRI ya. Kita akan track dulu ya, kita akan hitung simulasi mundur dulu ya guys ya. Kita simulasikan mundur dulu dengan kejadian real ya dari tahun 2021 sampai 2025 ya, sampai 2025 ke 2026 ini ya. Tapi guys, sebelum lanjut seperti biasa gue infoin kembali buat kalian ya pemula-pemula yang pengen dapat rekomendasi saham-saham yang mau bagi dividen atau pengen belajar strategi saham yang lebih advance lagi, kalian bisa klik gabung di Belajar Intens ya. Nah guys, untuk deposito BBRI itu sekarang guys, itu 1 bulan tuh 3,35 ya. 3 bulan itu 3,5, 6 bulan itu 3, 12 bulan itu 5% setahun ya guys ya. Nah, kalau kita simulasikan ya guys ya, kalau kita simulasikan, nah guys, kalau kita punya duit 100 juta ya, kita tanam di deposito Bank BRI ya, mulai 2021 kita modal 100 juta itu bunga deposito itu 4,5% ya. Bunganya kita dapat setahun itu 4.500.000 ya guys ya. Nah 4.500.000 ini tidak kena pajak guys ya, karena kalau mulai kena pajak itu di ini ya, di 7,5 juta ya, baru kena 20% ya. Rp4,5 juta kita compounding ya, depositonya kita compounding. 4,5 ini tidak kita ambil, kita taruh lagi di deposito, kita tambahkan di periode selanjutnya, dapat lagi 4,5%. Awalnya 45 jadi 47 dan seterusnya selama 5 tahun. Duit kita 100 juta akan berkembang menjadi 124 juta ya. Kita dapat bunganya itu 5,6 juta ya kalau kita di deposito Bank BRI ya. Nah, kalau kita track mundur ya, kita ini backtest ya guys ya. Modal 100 juta di BBRI mulai 2021 sampai 2026. Kita setahunkan ya guys ya. Ini dividennya kita setahunkan. Ini hasilnya mulai 2023 ini sudah 2 kali terus, tapi kita setahunkan agar mempermudah penghitungan ya. Jadi kita setahunkan harga historis BBRI ini, kita ambil harga yang average ya, average harga 2021, 2022 sampai 2025 dan 2026 ya. Ini ternyata guys ya, kita dapat dividen sama dengan deposito tadi, kita compounding lagi ya. Dividennya terus bertumbuh ya guys ya, dari 2,5 juta menjadi 11 juta ya. Dan secara modal itu berkembang menjadi 133 juta. Kenapa modalnya ini berkembangnya kurang signifikan? Karena ada penurunan harga di BBRI ini ya guys ya, sekarang ini ya. Jadi puncaknya itu di 2024 ya, harga saham BBRI ini 5.400 bukan harga puncak, puncaknya itu 6.100 apa 6.500 gitu ya. Tapi kita ambil average-nya ya, jadi memang harga BBRI sekarang ini lagi ini guys ya, bearish ya guys ya, harga lagi menurun ya, harga BBRI itu sendiri. Nah, dibandingkan dengan deposito ya, 100 juta dalam 5 tahun menjadi 124 juta. BBRI saham itu dari 100 juta menjadi 133 juta. Tentunya tetap lebih untung BBRI ya, tapi BBRI ya kelemahannya itu ya, kalau kita beli saham BBRI kelemahannya ya harga dari awalnya itu ini ya, harga awalnya itu lebih murah ya, 3.800, berkembang tinggi, tapi ujung-ujungnya decline ya. 2026 ini sekarang posisinya 3.580 ya. Kalau kita simulasikan untuk 5 tahun ke depan bagaimana? Ya kita akan coba guys ya. Nah, kita akan coba simulasikan deposito dulu ya. Ini deposito.
Ini saham. Ya, kalau di deposito guys, modal 100 juta, sekarang deposito BBRI itu 5% untuk yang setahunan. Kalian dapat bunga 5 juta, lalu di compounding ya, kita dapat bunganya nggak usah diambil, diinvestasikan lagi, ditabungkan lagi ke deposito BRI ya, dapat 105 juta, dapat deposito lagi, naik 5 juta 200, dalam 5 tahun ke depan, kalian akan mendapatkan modal 127 juta ya. Lumayan ya guys ya. Modal kalian akan berkembang menjadi 127 juta. Jadi keuntungan kalian itu sekitar 27% ya, 27%. Nah, kalau kalian di saham BBRI dengan dividen ya, dividen kita asumsikan growth-nya ini ya guys ya, dengan CAGR yang sama dengan growth historis ya. Kita ambil kita ambil growth-nya sama dengan growth historis di sini ya, di tahun-tahun yang lalu ya. Maka guys, BBRI saham modal 400 juta dengan asumsi dividen tahun depan ya, 2027 itu 411, kita 100 juta itu bisa dapat dividen 11 juta ya guys ya. Sebulan bisa 900 ribu ya. Lumayan ya guys ya, 11 juta ini setahun ya sudah bisa untuk beli sepeda ya, sepeda. Oke, lalu selanjutnya kita investasikan ulang. Ya, modal kita semakin bertambah, kita beliin lagi BBRI, saham BBRI-nya kita asumsikan juga naik sesuai dengan kenaikan dividen. Ya, kita dapat dividen 12 juta dan seterusnya sampai dengan 2032 ya, itu kita bisa dapat dividen 19 juta ya guys ya, sebulan ya. Ini dengan asumsi adalah kondisinya BBRI ini growth ya guys ya, kinerjanya semakin membaik ya. Tentunya kita ini skenario yang moderate ya. Kalau skenarionya buruk bisa aja harganya ini malah makin turun, dividennya semakin kecil ya. Itulah yang namanya saham ya. Jadi keuntungan kalian itu dari 100 juta bisa jadi 172 juta. Itu artinya kalian growth 72% ya. Dividennya setiap bulan pun jauh lebih besar, 19 juta dibandingkan deposito. 5 tahun ke depan juga tetap segitu-segitu aja ya, 6 juta 300 ya. Tapi deposito ini bisa dipastikan guys ya. Bisa dipastikan simulasi ini mendekati nyata gitu loh guys ya. Menjadi nyata dalam artian tidak kemungkinan tidak ada kemungkinan jika tidak ada hal-hal force major yang signifikan, misalnya perang atau hal-hal lain yang terjadi di Indonesia, kemungkinan simulasi ini akan benar terjadi gitu guys. Jadi modal 100 juta kalian 5 tahun akan menjadi 127 dengan perolehan setiap tahun itu 6 juta gitu loh guys. Kalau BRI saham bisa aja ini tidak terjadi gitu guys ya. Asalkan ini bisa saja ini tidak terjadi ketika terjadi misalnya ya BBRI-nya ternyata kinerjanya semakin memburuk ya, ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mendukung perbankan ya, meskipun itu kemungkinannya kecil ya, karena memang BBRI ini bank yang sangat dibutuhkan ya. Dividennya ini juga sangat dibutuhkan oleh Danantara ya guys ya, untuk diputar lagi atau diinvestasikan ulang untuk membiayai ini gitu guys ya, untuk membiayai investasi-investasi di Danantara, dan hasil dari investasi Danantara nanti akan dikembalikan ke pemerintah gitu guys ya, untuk dikelola untuk kesejahteraan masyarakat, bahkan mungkin untuk mengisi APBN juga gitu ya. Jadi kesimpulannya saham ini ternyata memang jauh lebih besar hasilnya dibandingkan dengan deposito, tetapi tentunya ada resiko-resiko tadi ya, resiko ketidakpastian sebenarnya guys ya, lebih tepatnya ya, resiko ketidakpastian. Jadi bisa aja terjadi sesuatu yang tidak pasti untuk saham, tapi kalau untuk deposito hampir dipastikan ini sangat aman dan pasti ya. Ada juga penjaminan juga ya dari pemerintah ya untuk uang kita yang ada di deposito ini ya, jadi nggak mungkin hilang gitu loh guys ya. Udah pasti dapat segini, dapat bunganya pasti segini gitu loh ya guys ya. Oke guys, kayak gitu dulu teman-teman kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.